Semangat harusnya sudah berolahraga ya untuk memberikan kebugaran bagi tubuh kita ya. Jadi luangkan waktu untuk berolahraga untuk kesehatan kita ya. Nah, pendengar, kita bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Arista SSTP MSI sudah bersama dengan kami di studio dan kami informasikan untuk Anda pendengar nanti boleh bergabung di 0821 333 9440 ya. Acara kami ini juga disiarkan secara live di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Dan pendengar, berbicara mengenai harga minyak goreng ya. Di Bone aja ini harga minyak goreng sudah cukup mahal ya. Kalau di Makassar ini sudah menembus Rp40.000 lebih ya per 2 liter. Nah, tapi ini ada kabar yang menggembirakan dari pemerintah yang akan memberikan subsidi bagi minyak goreng ya. Jadi emak-emak ini sudah lepas beban minyak goreng. Kalau sebelumnya kita harus menebus minyak goreng dengan angka 40.000 lebih ya per 2 liternya. Ya, mudah-mudahan pekan depan ini harganya sudah bisa kita beli dengan lebih murah ya, kisaran Rp14.000 per liter ya. Semoga seperti itu dan ya kita menanti distribusi minyak goreng bersubsidi ini. Dan pendengar, kita sudah bersama dengan Kadis Perdagangan Kota Makassar Bapak Arlin Arista SSTP MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dani serta seluruh pemirsa RRI. Apa kabar Pak di pagi hari ini? Alhamdulillah, dalam kondisi hujan kita masih dalam kondisi baik-baik. Semua begitu juga kepada kita semua, sehat walafiat. Baik. Nah ini kayaknya sehat walafiat juga ya kondisi minyak goreng ke depan. Kalau sebelumnya ini beban minyak goreng juga emak-emak, ibu-ibu ini banyak yang mengeluhkan, apalagi para pedagang gorengan ya Pak ya. Harga gorengan juga udah semakin mahal karena harga minyak goreng ini sudah menembus angka Rp40.000 lebih ini per 2 liternya. Nah, ini ada kebijakan dari pemerintah ini pekan depan, bahkan informasi akan didistribusikan minyak goreng bersubsidi. Nah, bagaimana nih Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk hal ini Pak Kadis? Minyak goreng subsidi merupakan bentuk intervensi dari pemerintah terhadap adanya kenaikan harga. Kenaikan harga terhadap minyak goreng ini sebagaimana kita ketahui sejak kuartal ketiga tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, melalui kementerian-kementerian terkait memberikan intervensi melalui subsidi minyak goreng tersebut. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga beberapa bulan terakhir ini harga minyak goreng ini melambung tinggi Pak Arlin? Adanya perkembangan daripada komoditas global yang terkait dengan produksi-produksi dalam negeri juga ini sangat mempengaruhi dengan harga yang ada di dalam negeri tersebut. Pak Arlin, nah ini kan kalau kita berbicara mengenai subsidi, ini solusi yang pastinya, tapi juga ada masalah di balik subsidi. Ya Mbak Dani, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi daripada harga pangan maupun komoditas di pasar. Yang pertama daripada kelangkaan produksinya itu sendiri, berikutnya masalah distribusi dan para spekulan ini Mbak, para spekulan yang mempermainkan harga. Tantangan dari adanya pemberian subsidi, ada juga tantangannya yaitu tidak tepat sasaran, maupun ya tadi dari masalah distribusi maupun permainan tanda kutip ini terhadap distribusi dari barang tersebut. Nah, memang Dinas Perdagangan Kota ini tentunya berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi ya. Apakah sudah ada kebijakan yang turun mengenai hal ini dan seperti apa nanti proses pendistribusiannya di pasar mana akan diperoleh minyak goreng bersubsidi tersebut? Jadi memang terkait dengan perkembangan harga yang juga terkait dengan inflasi daerah ini, kita selama ini ada tim pengendali inflasi daerah ini yang senantiasa berkoordinasi, begitu juga di tingkat provinsi ada tim pengendali inflasi daerah tingkat provinsi. Ini yang berkoordinasi merumuskan kebijakan-kebijakan
terhadap perkembangan di lapangan. Dari tersebut dikeluarkanlah skema-skema kebijakan atau langkah-langkah tindakan yang kita lakukan untuk pelaksanaan di lapangan, Mbak. Nah, Pak, harga minyak goreng bersubsidi ini disinyalir bakal lebih murah ya, Rp14.000 per liter. Nah, ini spekulan ini nanti yang bisa saja ini memanfaatkan kesempatan yang yang baik tersebut untuk bisa menimbun ya seperti itu. Nah, ini yang menjadi menjadi pekerjaan besar bagi Dinas Perdagangan. Yeah. Nah, ini seperti apa nanti? Tentunya ini bukan hanya pengawasan ya, tapi bagaimana langkah-langkah yang terpenting yang bakal diambil oleh Dinas Perdagangan untuk hal itu, menghindari penimbunan, Pak. Dan jangan sampai justru masyarakat tidak menikmati subsidi tersebut, justru lebih mahal harganya nanti yang bisa diakses oleh masyarakat. Maka pemantauan terhadap distributor-distributor ini memang menjadi sangat penting. Yang pertama, identifikasi terhadap distributor minyak goreng, karena ini cukup banyak, Mbak. Beda dengan beberapa komoditas itu yang distributornya terbatas atau sedikit. Kalau minyak goreng ini cukup banyak. Selanjutnya kita selama ini sudah dilakukan, Mbak, pemantauan, pengawasan kepada distributor-distributor untuk terhadap subsidi ini, maka kita kalau perlu kita menggandeng aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, kami akan berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan, Polrestabes Makassar, bahkan di Direktorat Ekonomi Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan atau langkah-langkah terhadap pengawasan terhadap distributor-distributor tersebut yang melakukan langkah-langkah yang di luar daripada ketentuan. Menjamin ya Pak ya, pasti harusnya ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440 untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar Pagi, subsidi minyak goreng, solusi atau masalah. Yang pasti ini adalah solusi ya Pak ya. Ya, ini merupakan bentuk solusi atau langkah pilihan alternatif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama ini. Jadi ini solusi yang terbaik, tapi masih ada pekerjaan besar di belakangnya yang pasti tadi adalah pengawasan. Nah, terkait dengan dipilihnya beberapa pasar ke depan ya Pak Arlin Arista, ada pasar tradisional dan juga ada pasar retail modern ya. Nah ini sudah ada informasi dari pusat di mana nanti bakal diperoleh masyarakat minyak goreng bersubsidi ini? Untuk teknis pelaksanaan kebijakan sampai saat ini kami belum menerima detail terhadap pelaksanaan mekanisme daripada distribusi tersebut. Intinya kami dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perdagangan akan melaksanakan dengan baik bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik. Nah, Pak, pasar Terong, pasar Pak Bambaeng ya, pasar baru, kemudian beberapa pasar tradisional di Kota Makassar ini, bahkan juga disinyalir ini akan dipasarkan minyak goreng bersubsidi ini ya, dan kemudian di pasar retail. Ini tentunya dari Dinas Perdagangan Kota Makassar ini untuk tadi sudah pengawasan ya, untuk ketika nanti distribusinya yang pertama ya diturunkan ini ada mekanisme mungkin yang akan direncanakan oleh Dinas Perdagangan ini ketika pertama kali barang ini nanti bakal didistribusikan ini pekan depan loh Pak. Yang pertama kami akan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, begitu juga dengan stakeholder terkait kepada distributor ini. Karena sampai hari ini Mbak, kalau kami sendiri Dinas Perdagangan belum melihat daripada teknis pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud tadi. Namun apa yang menjadi langkah-langkah terhadap pemantauan pelaksanaan distribusi subsidi atau pelaksanaan subsidi selama ini kan sudah ada yang sering kita laksanakan. Pemerintah juga ada. Saya pikir pelaksananya juga sama dengan bentuk-bentuk pengawasannya. Memang tantangan terhadap minyak goreng ini, pengawasan subsidi minyak goreng ini lebih sedikit
ada tantangan untuk pelaksanaannya. Tapi kendala-kendala di lapangan ya dari berbagai kebijakan pemerintah yang sebelum-sebelumnya juga ada minyak goreng murah, itu apa saja yang sebenarnya diperoleh tantangan di beberapa kebijakan yang lain, Pak? Pelaksanaan subsidi ini memang kalau terkait dengan minyak goreng itu sendiri, ini kan mungkin hal yang baru ya, hal yang baru, beda dengan subsidi-subsidi komoditas lainnya, mungkin juga disubsidi bahan bakar apa dan sebagainya, subsidi gas dan sebagainya. Maka di subsidi minyak goreng ini yang dilakukan selama ini memberikan bantuan bantuan pangan ataupun bantuan sosial kepada masyarakat terhadap komoditas-komoditas, baik melalui pasar murah maupun bantuan pangan non tunai, untuk di mana mendorong daya beli masyarakat untuk mendapatkan daripada komoditas-komoditas hal tersebut yang mengalami kenaikan harga, termasuk minyak goreng. Baik. Ya, kita break dulu Pak Erlin, dan nanti juga kita akan bersama dengan pengamat ekonomi membahas mengenai hal ini. Ada Happy Salma, Uya gini ya, ada juga beberapa pesan yang akan kita hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Atapku sendiri, aku tak berhenti doakan kembali, berterima kasih pada Ilahi, kasih yang ku punya indah penuh.
pulang liburan. Gimana New York? Seru gak? Seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media. That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong. Iya ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 FM 94,4 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama dengan Kadis Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Aryesta, SSTP MSI, berbicara mengenai subsidi minyak goreng, solusi atau masalah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Ini dari tadi ya udah berdering. Kita terima dulu pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari Pak siapa, Pak? Iwan. Pak Iwan, silahkan Pak Iwan. Ya, Iwan di Kabupaten Goa. Ya, silahkan Pak Iwan. Ya, begini. Ini masalah subsidi minyak goreng kayaknya merupakan ranah dari pemerintah pusat. Nah, itu tidak menyelesaikan persoalan. Saya kira kalau persoalan minyak goreng ini kan tergantung dari kebijakan pemerintah. Pemerintah kan
Juga boleh di 0821 3333 9440 ya, sambil kita juga menjawab pertanyaan dari Pak Iwan di Kabupaten Goa. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya ya, bahwa kebutuhan luar negeri ini yang pasok, yang dilempar keluar, kita justru malah kekurangan ya, karena CPU yang bahan baku minyak goreng itu yang diekspor ke luar negeri. Lah, yang terjadi bahwa harga sawit juga Rp2.500 per kilogram. Sangat-sangat murah ya. Ini silahkan Anda menanggapi ini, Pak Arlin. Ya, memang betul apa yang disampaikan Pak Iwan, bahwa terkait dengan masalah harga, terkait subsidi minyak goreng itu adalah ranah pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, terkait dengan perdagangan itu khususnya pada pemantauan, pengawasan, stabilitas stok dan ketersediaan dari bahan-bahan pokok maupun bahan penting tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan rencana kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka itu ada petunjuk-petunjuk pelaksanaan, terus turunannya ke bawah kita laksanakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan terhadap distribusi, ini masalah distribusi memang ini yang menjadi hal yang selama ini kita lakukan di tingkat kabupaten kota. Begitu juga pemantauan terhadap spekulan-spekulan sebagaimana disampaikan tadi, ini menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan stabilitas harga dalam komoditas apapun. Terkait dengan apakah subsidi ini akan menyelesaikan masalah minyak goreng yang harganya tinggi, kita mengikut daripada analis kebijakan tersebut, bagaimana langkah-langkahnya untuk di tingkat kabupaten kota. 6 bulan loh Pak ini waktunya. Apakah bisa 6 bulan itu sebenarnya harga bisa ditekan? Tidak dijamin tidak melambung tinggi lagi? Kalau terkait dengan harga, ini pemberian subsidi mungkin kepada produsen, sebagaimana disampaikan tadi dengan Pak Iwan dari Goa, bahwa pengawasan terhadap distribusi itu atau subsidi ini diberikan dalam rangka stabilitas daripada harga CPO atau untuk produksi minyak itu sendiri, yang sebagaimana kita ketahui ini yang berfluktuasi sehingga mempengaruhi produksi dan mempengaruhi kepada harga di pasaran. Kita berharap dengan pemberian subsidi ini maka akan menjadi hal yang dapat menekan daripada harga produksi pada produsen-produsen, sebagaimana kita ketahui bahwa cukup banyak produsen minyak goreng ini, maka dengan pemberian subsidi tersebut kita harapkan harga-harga produksinya dapat ditekan. Nah, ada yang menarik sebenarnya ketika tentunya mungkin saja produsennya ini yang disubsidi seperti itu, Pak. Jangan sampai nanti ada distributor yang langsung ke produsen. Akhirnya barang ini tidak sampai ke masyarakat dan tidak tepat sasaran. Bisa saja seperti itu. Iya. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Nah, disitulah kita di pemerintah daerah ketika distribusinya sudah masuk ke distributor, masuk ke nantinya akan turun ke subdistributor, begitu juga ke pengecer, bahkan sampai di pasar-pasar. Ini kita akan melakukan pengawasan yang ketat. Kami akan mengajak pihak kepolisian, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hal-hal tersebut. Tapi ketika ada dalam tanda kutip ada ditemukan ya distributor yang nakal yang kemudian mempermainkan harga ini, Dinas Perdagangan apakah tentunya juga memberikan sanksi atau kepolisian ini langsung menyidak atau membinasakan ini para distributor tersebut? Ya, jelas. Untuk ketentuan hukum ataupun ketentuan pidananya mungkin nanti kita bisa konfirmasi ke pihak kepolisian terhadap pelanggaran ataupun pelanggaran pidana terkait hal tersebut, pidana ekonomi ya. Baik. Iya. Nah, memang ini tantangan yang cukup berat ya, Pak Arlin. Tapi kalau di Makassar sendiri ini belum diketahui siapa kira-kira produsen untuk diberikan subsidi seperti itu oleh pemerintah. Ini ada 70 produsen, Pak.
Kami akan melakukan identifikasi dan pendataan kembali. Ada beberapa distributor yang di Kota Makassar ini, tapi untuk terkait subsidi ini kami belum mendapatkan informasi. Baik. Di mana-mana saja mereka akan didistribusikan. Pak, ini operasi pasar ya. Operasi pasar sebelumnya sudah pernah dilakukan khusus untuk minyak goreng ini oleh Dinas Perdagangan. Kalau operasi pasar khusus belum dilakukan. Kalau yang dilaksanakan selama ini operasi pasar reguler, itu menggandeng perum bulog. Kita melakukan operasi pasar reguler di beberapa pasar-pasar terhadap komoditas-komoditas bahan pokok. Untuk operasi khusus belum, Mbak. Belum ya dilakukan untuk minyak goreng. Ya, nanti kita juga akan bersama dengan Pak Profesor Muhammad Asdar, Pak Arlin, untuk bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini membahas mengenai subsidi minyak goreng, solusi atau masalah. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Ada Lala Carmela ya, Lala Carmela dengan omong kosong. Ya, pendengar, saya hadirkan, kita tunggu kebijakan pemerintah ini pekan depan ya. Jadi minyak goreng yang semula harganya itu cukup membuat emak-emak menjerit, ya ibu-ibu menjerit, ya mudah-mudahan pekan depan ini sudah terjawab dengan harga yang lebih murah. Selalu mencoba mainkan hatiku, kadang aku curiga hatimu tak sepenuhnya untukku. Bila kau memang cinta, tunjukkanlah padaku. Janganlah kau hanya banyak bicara. Setiap engkau buka mulutmu, semua hanya omong kosong. Seringkali penuh alasan, semua hanya omong kosong. Cukup yang biasa saja, tak perlu kau berlebihan. Aku ingin kau unggul, simpan saja semua omong kosongmu. Yeah. Oh, ini tak seharusnya terjadi di antara kita berdua. Namun jangan kau kira, oh yeah, aku akan di sini untuk selamanya. Bila kau memang cinta, tunjukkanlah padaku. Janganlah kau hanya banyak bicara. Setiap engkau buka mulutmu, semua hanya omong kosong. Seringkali penuh alasan, semua hanya omong kosong. Cukup yang biasa saja, tak perlu kau berlebihan. Aku ingin kau untuk simpan saja semua omong kosongmu. Cobalah mengerti, hatiku inginkan cinta, sesuatu yang nyata, bukan kata rayuan palsu, bukan janji ingkarmu. Sudah jangan banyak bicara. Setiap engkau buka mulutmu, semua hanya omong kosong. Seringkali penuh alasan, semua hanya omong kosong. Setiap engkau, semua hanya omong kosong. Semua hanya omong kosong. Cukup yang biasa saja, tak perlu kau berlebihan. Aku ingin kau untuk simpan saja semua omong kosongmu. Oh yeah. Du-du-du-du. Ooh,
Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Dan Pak Arlin Arista SST PMSI Kadis Perdagangan Kota Makassar saat ini sudah bersama dengan kami di studio. Dan juga ada Bapak Profesor Muhammad Asdar yang juga bersama dengan kami via hubungan telepon ya di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Prof Asdar. Ya terputus ya hubungan kami dengan Pak Prof Asdar. Ya pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda yang ingin bergabung di 0821 33339440 untuk kebersamaan kita di Dialog Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Jumat 7 Januari 2022, subsidi minyak goreng solusi atau masalah. Nah Pak Arlin, ya ini kan kebijakan ini belum turun ya, untuk petunjuk teknisnya ini belum ada yang dipegang juga oleh Dinas Perdagangan. Tapi yang menimbulkan pertanyaan juga, ini saya juga ini sebagai ibu-ibu, apakah nanti ya diperlukan pembatasan pembelian minyak goreng subsidi untuk setiap konsumen Pak, untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan ya bisa saja ada yang memborong ya minyak goreng tersebut dan akhirnya yang lain tidak dapat seperti itu. Dalam pelaksanaan subsidi pasti selalu ada pembatasan-pembatasan atau kualifikasi terhadap atau kriteria terhadap mereka yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Ini kita lihat nanti. Selama ini kalau di toko-toko retail maupun toko grosir itu terhadap barang-barang tertentu itu sudah melakukan pembatasan terhadap pembelanjaan. Misalnya hanya dapat membeli untuk 1 liter, 2 liter. Kalau untuk kalangan rumah tangga, ketika mereka terdata sebagai tercatat sebagai pelaku usaha, dia membeli di mana, mengambil barangnya di mana, di toko apa, di distributor apa. Hal ini yang menjadi langkah-langkah untuk bisa mengidentifikasi atau memperhatikan daripada distribusi minyak goreng subsidi tersebut. Iya, nah ini mungkin langkah yang paling bagus ya, ketika harus dibatasi ataupun mungkin juga orang-orang harus pegang semacam kartu gitu ya untuk membeli barang subsidi itu supaya pengawasannya juga lebih mudah. Ketika di pasar tradisional dilempar, ini yang menjadi persoalan. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar? Sehat Pak Prof. Sehat, alhamdulillah.
1 menit Pak sebagai closing statement Anda, Pak Kadis, silakan. Ya, pemerintah Kota Makassar dalam hari ini Dinas Perdagangan menyambut baik semua rencana-rencana skema kebijakan dari pemerintah terkait subsidi minyak goreng ini, maka kami siap untuk melaksanakan proses-proses pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan ini, bagaimana dapat tepat sasaran, selanjutnya bagaimana distribusinya dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga kita pastinya akan senantiasa memantau daripada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atau spekulan terhadap ini. Kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian. Baik Pak Kadis, sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Arista STP MSI, atas kehadirannya di studio di pagi hari ini. Ya, kita tunggu nanti ya seperti apa ini SOP yang turun, petunjuk teknis dari pusat mengenai minyak goreng bersubsidi ini ya. Insya Allah minggu depan kita nantikan ya. Semoga harga 40.000 itu memang udah turun menjadi 14 ribuan rupiah per liter ya. Kita tunggu ya. Dan pendengar, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.